Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja. Ini saya baru aja install sebuah custom ROM gaming lagi. Ini adalah custom ROM CR Droid versi 6.9 X Gaming. Ini unofficial. Sebelum masuk ke cara penginstalan, kita baca dulu sedikit changelognya. Di sini sudah ditambahkan GApps, ditambahkan firmware, kernelnya overclock 2,4 GHz, ditambahkan thermal gaming, ada Magic Sound, Mission Pack, update GPU dan Vulkan, dan lain-lain. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Di sini ada dua pilihan, kalian bisa pilih yang root atau non root. Kalau saya sih sudah download yang non root. Ini sebelumnya saya masih di ROM Corvus 9.5 ya, dan akan pindah ke CR Droid. Oke, langsung saja ke bahan-bahannya. Ini dia file ROM yang sudah saya download, CR Droid 6.9 X Gaming no root. Dan di bawahnya ada file Magis 20.4 untuk ngeroot ya. Tapi kalau kalian sudah download yang versi root, kalian nggak perlu Magis lagi. Langsung saja masuk ke recovery. Saya ingatkan kembali kepada kalian, sebelum melakukan ini kalian wajib untuk membackup seluruh file-file internal kalian, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, barangkali dibutuhkan untuk format data. Jadi kalian wajib untuk mengamankan file-file kalian terlebih dahulu. Ini saya masih pakai recovery Orange Fog yang R11. Selama ini belum mengalami masalah untuk penginstalan ataupun yang lainnya, jadi saya masih betah di recovery ini. Selanjutnya seperti biasa, langkah awal yang kita lakukan adalah clean flash dengan cara web dalvik ke sistem vendor data. Lalu di swap. Setelah selesai, lalu kembali ke file, cari di mana kalian menyimpan file ROM-nya. Nah, langsung saja install ROM-nya. Swap, tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah penginstalan ROM selesai, jangan reboot sistem dulu, tapi lakukan format data. Jika kalian tidak format data, yang akan terjadi adalah seperti ini. Saya akan contohkan ya. Saya akan langsung reboot sistem. Sudah muncul logo Redmi, biasanya di sini stuck ataupun otomatis kembali ke recovery. Namun yang saya alami saat ini adalah layarnya blank hitam. Ini bukan mati ya. Ini nyala tapi layarnya cuma blank hitam. Jika kalian mengalami kejanggalan saat proses booting setelah penginstalan ROM, tidak hanya di CR Droid atau ROM-ROM yang lainnya, kalian tidak perlu panik. Yang perlu kalian lakukan hanyalah untuk paksa masuk ke recovery kembali dan lakukan format data. Caranya sama, tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan sampai ke logo Redmi. Nah, di sini lepaskan saja, tidak apa-apa. Tunggu sampai masuk ke recovery kembali. Ini sudah muncul logo Orange Fog. Di sini tinggal di swap saja ya. Nah, ini filenya kacau kan. Tinggal kalian masuk menu, lalu manage partition, pilih data, lalu centang format data ya. Di sini ketikkan saja yes, lalu centang kembali. Proses format data sedang berjalan. Disinilah pentingnya kalian untuk membackup file-file internal kalian, karena kita tidak tahu butuh format data atau tidak. Di sini langsung saja reboot sistem ya. Kita lihat apakah proses bootingnya berjalan dengan normal atau tidak. Seharusnya sudah normal ya, karena kita sudah lakukan format data. Di sini masih di logo Redmi. Kita tunggu sebentar.
Nah, ini sudah masuk ke logo bootingnya CR Droid ya. Kita lihat seberapa lama proses booting awalnya. Di sini sih tidak saya percepat ataupun tidak saya potong supaya kalian tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk booting awal CR Droid. Ini sudah selesai bootingnya. Waktu yang dibutuhkan tidak lebih dari 1 menit. Setelah ini langsung saja lakukan setup seperti biasanya. Proses setup sudah selesai dan inilah tampilan awal dari ROM CR Droid dengan wallpaper lautan yang sangat menyegarkan. Lalu kita lihat di menunya. Di sini cukup ramai ya. Ada Chrome, ada kamera, ada mix spoiler, dan di sini ada YouTube Fans sesuai dengan changelog yang sudah kita baca di awal tadi. Setelah ini saya akan lakukan root dulu, lalu install beberapa aplikasi untuk melakukan tes performa pada ROM gaming ini. 2 jam kemudian. Ini saya sudah install beberapa aplikasi seperti CPU throttling, Franco Kernel Manager, dan tentu saja saya sudah lakukan root dengan Magis 20.4. Langsung saja kita cek di Franco Kernel Manager. Di sini kernelnya Evira Reborn 1.2 ya. Ini kernel overclock 2,4. Nih. 2457 MHz. Langsung saja kita setup sekalian di sini karena kita kebutuhannya untuk gaming. Jadi saya akan set CPU governornya. Di sini kalian bisa pilih ZZ Move, interaktif ataupun performa. Tapi saya biasanya pakai yang interaktif untuk gaming. Lalu CPU governor bit clusternya disamakan dengan little cluster yang tadi. Nah, sudah sama ya. Dua-duanya interaktif semua. Kalau kembali lagi kita lihat untuk settingan thermalnya. Masuk ke menu setting. Lalu cari Xiaomi part di bawah. Nah, di sini cari thermal setting. Di sini pilih saja gaming supaya performanya mantap ya. Udah nih, thermalnya udah di setting gaming. Dan tadi sudah saya tes juga. Ini dia hasilnya di CPU throttling. Max-nya 152, AVG-nya 142 dan minimalnya 130. Dan tadi sudah saya tes juga untuk main, itu enak. Ini racikan modul yang saya pakai. Buka modulnya. Nih saya pakai touch improvement yang versi 11 dan analog grafiknya tentu saja. Dan hasil cuplikan gamenya seperti berikut. Ya, kurang lebih seperti itu hasil gameplaynya. Maaf tidak bisa panjang-panjang karena di sini sedang renovasi dan ternyata hasil rekodnya tadi banyak suara ketok-ketok palu dan lain-lain ya. Jadi saya hanya ambil bagian sedikit yang tidak terlalu berisik. Di sini saya menemukan entah ini bug atau apa, di audio FX ini tidak ada isinya, polos hitam saja. Nggak tahu ini perlu disetting atau ini bug. Dan untuk selanjutnya kalau saya nemukan bug lagi, saya akan tuliskan saja di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika ada bagian yang kurang jelas, kalian tinggalkan saja pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian dapatkan informasi yang seperti kalian dapatkan saat ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.